Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Hafid Pratama dengan NIM 4231367. Sebelumnya selamat pagi, terima kasih em, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah sekuritas portofolio Ibu Elmira Siska SP MBA PhD, dan untuk semua rekan-rekan saya yang telah menonton video pada kali ini. Pada hari ini saya akan menjelaskan tugas dari Ibu Elmira berupa data harga saham dan keterangan-keterangannya. Ini untuk soalnya, dan tugas kedua tabel keterangannya seperti ini, dan untuk soalnya seperti ini. Oke, kita langsung aja ke eh, Excel kita. Oke, jadi untuk yang pertama, di sini saya ada tabel keterangan seperti tabel periode, tabel harga saham, tabel harga saham A, tabel harga saham B, tabel harga saham C, dan juga parameternya dan nilainya. Untuk kita masuk ke return realisasi. Untuk rumusnya di sini ada R sama dengan harga awal dikurang harga akhir. R dikurang harga akhir dikurang harga awal min 1 dibagi harga awal min 1. Untuk cara penghitungannya di sini kalian tinggal salin copy paste saja. Sini terus saham B juga tinggal copy paste ke sini, sama saham C juga. Dan untuk menghitung returnnya kalian tinggal jalankan rumus ini, yaitu harga ini dikurang harga ini dibagi harga ini, dan hasilnya seperti ini. Dan semua sama, mulai periode 1 sampai periode 4, semuanya sama. Oke, kita masuk ke return rata-rata risiko. Untuk return rata-ratanya, kalian bisa average aja dari tabel ini. Untuk saham A dan untuk saham B, kalian average dari tabel ini. Untuk saham C, kalian average dari tabel ini. Untuk standar deviasinya didapatkan dari sebesar 3,70%, dan 4. Untuk saham B itu ada di 4,17%, dan untuk saham C ada di 2,52%. Untuk variansnya, untuk saham A dapat di 0,136, untuk saham B 0,173, untuk saham C 0,0633. Dan untuk covariance dan korelasi antar saham, jadi covariance untuk saham A dan B ada di angka segini, kalian bisa lihat. Dan untuk return bulanannya kita dapat di 0,33. Itu dapat dari mana? Kalian bisa di sini ya. Itu dibagi 12 saja. Karena menghitung bulan dari 12 per 1 tahun. Dan untuk portofolio evaluasi, di sini ada kombinasi portofolio P1, P2, dan P3. Di sini sudah dapat nilainya segini, dan untuk returnnya juga seperti ini. Untuk standar deviasi portofolionya kita dapat segini, beta portofolio, dan Sharpe ratio. Untuk evaluasi kinerja, trainer, ratio, dan Jensen Alpha. Untuk periode 1 di return Porto kita dapat di 3,15%. Untuk di beta Porto kita dapat di 1,00. Untuk trainer rasio kita dapat di 0,0282. Dan untuk di tabel CAPM return per bulan kita dapat di 0,83. Dan untuk tabel Jensen Alpha kita dapat di 2,32%. Dan seterusnya kita dapat di angka seperti ini. Kita masuk ke penentuan portofolio optimal. Untuk di periode 1 di save ratio kita dapat di 1,5686.
Di periode 2 kita dapat di 1,5833. Untuk periode 3 kita dapat di 1,3848. Dan untuk triangle rasionya, yang periode 1 kita dapat di 0,0282. Untuk periode 2 kita di 0,0276. Dan untuk periode 3 kita di 0,0271. Untuk gensal apalnya, kita dapat di periode 1 kita dapat di 2,32%. Untuk periode 2 kita dapat di 2,21%. Dan untuk periode 3 kita dapat di 2,32%. Dan ini juga saya sudah membuatkan interpretasi agar memudahkan. Jadi di indikatornya di sini ada return portofolio positif, standar deviasi rendah, korelasi lebih besar daripada satu, sharp ratio lebih besar daripada nol, tenor lebih besar daripada nol, dan alpha lebih besar daripada nol, portofolio optimal. Oke, untuk return portofolio menghasilkan keuntungan rata-rata periode. Semakin besar nilainya, semakin baik dari investasinya. Saya sudah membuatkan ini ya. Nah, di sini juga saya membuatkan tabel efisien frontiernya untuk tabel data titik portofolio periode 1, periode 2, dan periode 3 ada di sini. Standar deviasinya kita dapat di 1,7959 untuk periode 1, 1,7052 untuk periode 2, dan 2,0520 untuk periode 3. Untuk returnnya sendiri di 3,1504 itu di periode 1, 3,0332 untuk di periode 2, dan 3,1749 di periode 3. Untuk saham rasionya, di periode 1 kita ada di 1,5686, di periode 2 kita ada di 1,5833, dan untuk periode 3 kita ada di 1,3848. Untuk kedatangan dapat nilainya ini saya sudah jelaskan di sini. Jadi 40% tadi yang ini tabel ini, bentar. Nah, 40% tadi tabel yang ini dibagi 40% ke return table B dan 20% return table C. Dan ini simulasi efisien protein didapatkan standar deviasi dan return. Terus ini hasilnya untuk standar deviasi seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan di sini. Dan untuk penggambaran skema efisien frontiernya ada di sebentar ya. Ini sebenarnya harusnya udah ada guys. Ini kayaknya nggak. Sebentar ya, maaf, teman-teman. Soalnya sebenarnya saya udah nentuin di sini, cuman nggak tahu kenapa. Bentar ya, harusnya ada di sini. Nah, ini dia. Ini dia teman-teman untuk skema efisien frontiernya dari portofolio saham A dan B dan C. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada kekurangan penjelasan, jika masih ada penjelasan saya yang masih keliru, mohon dimaafkan dan saya mengharapkan kritik dari ibu dosen selaku pengampu mata kuliah portofolio sekuritas ini dan juga rekan-rekan saya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.